Lo harus tahu adalah setiap orang juga punya kadar narsisnya masing-masing. Cuma nih beda sama yang namanya NPD. Ini udah akut banget, level akutnya juga udah lebih parah dari yang namanya narsis. Saking akut dan parahnya, ini bisa banyak kerugiin orang lain. Narcissistic personality disorder. Nah, ciri-ciri yang pertama nih, dia selalu ingin kelihatan unggul di mata orang lain. Ingin kelihatan lebih sukses, ingin kelihatan lebih kaya. Pokoknya ingin kelihatan hebat di mata orang lain. Dan entah nih bagaimana caranya dia bisa nyampe sana. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai ke sana. Walaupun nih dia harus menjatuhkan orang lain, menipu orang lain, memfitnah orang lain. Pokoknya nih gimana caranya dia bisa mencapai apa yang dia mau. Terus ciri-ciri yang kedua nih, dia selalu cenderung ingin mengontrol yang namanya orang lain. Jadi NPD ini benar-benar suka yang namanya drama, drama. Karena itu benar-benar menjadi makanan egonya si NPD. Ego. Iya, egonya masih dikasih makan terus. Lapar, egonya lapar. Terus ciri-ciri yang ketiga nih, NPD itu nggak bisa dikritik. Dikritik dikit pun murtad dia. Dia adalah orang dengan anti penolakan. Jadi kalau lu lagi berhadapan dengan si NPD, wah pokoknya dia nggak bakal mau kalah sama lu. Dikritik nggak mau. Bisa. Yang keempat nih, orang NPD itu nggak punya rasa empati sama sekali. Sadis emang orang ini, benar-benar sadis. Dia nggak punya empati, nggak ada rasa kasihan, nggak ada rasa bersalah. Tapi lu tau nggak? Enggak buat orang NPD. Damn. Sekalipun orang itu sakit tuh gara-gara dia, orang itu terpuruk hidupnya gara-gara dia, nggak ada empatinya. Emang orang-orang di NPD ini emang kacau. Malah nih saking parahnya, dia tuh bisa seneng banget, happy banget kalau ngelihat lu terpuruk, lu sedih gara-gara dia. Wah, hidup lu kacau gara-gara dia, bisa kan kayak gitu ya. Dalam hatinya seneng. Kurang ajar emang. Jadi emang udah nggak punya rasa empatinya ya sedikit pun, nggak ada sama sekali. Kayaknya hatinya dibuang. Terus ciri-ciri yang kelima nih, NPD itu punya sifat seperti parasit. Teman-teman tahu kan parasit kayak gimana? Kalau nggak salah ya, parasit itu kayak hewan yang sering nempel sama hewan, yang sering ngambil sari-sari nutrisinya gitu. Nah, itu namanya parasit. Nah, NPD tuh kayak gitu, kayak parasit, selalu mencari inang-inang yang berpotensi untuk hidupnya. Jadi nih, si inang-inangnya terus aja tuh digrogotin sama si NPD-nya tuh. Grogotin apa aja, keduduk kalkulator. Jadi lu bakal terpengaruh kalau lagi ngobrol sama dia. Lu akan merasa iba sama dia, lu akan merasa kasihan sama dia, lu akan merasa ingin menolong dia. Karena dengan segala macam tipu daya dia, itu bener-bener ya, karena manipulator ya, lu gampang banget kerayu sama dia. Jago banget tipunya. Kadang lu bisa kayak kehipnotis seolah-olah. Padahal tuh dia nggak ada apa-apanya, dia cuma jago memanipulasi aja. Pola kelakuan NPD terhadap suplainya. Di awal hubungan, si NPD akan melakukan idealisasi, yaitu dia akan memberikan kualitas positif yang berlebihan. Salah satunya dengan cara love bombing. Dia akan memberikan perhatian, kasih sayang, pujian, hadiah. Juga dia akan melakukan mirroring. Dia akan menyukai apapun yang disukai oleh suplainya. Sehingga si suplai merasa si NPD adalah sosok yang ideal. Si suplai mulai jatuh hati, jatuh cinta. Setelah itu, masuklah ke fase berikutnya, yaitu devaluasi. Setelah si suplai mulai jatuh hati dengan si NPD akan mulai melakukan devaluasi, yaitu menurunkan nilai diri si suplainya. Dengan cara gaslighting, dia akan mulai mengkritik, menyalahkan, walaupun si NPD yang bersalah, tetapi dia malah balik menyalahkan suplainya. Dia sudah mulai memanipulasi, ya. Dia menghina, mencampakkan, menuntut, memeras, sehingga nilai diri suplainya jatuh, baik secara mental maupun fisik maupun pikirannya. Setelah pasangannya terpuruk, naiklah ke fase berikutnya, yaitu discard atau pembuangan. Setelah si NPD merasa pasangannya atau suplainya sudah tidak berguna, tidak berdaya, dia akan mulai membuang si suplainya. Tanda-tandanya dengan cara silent treatment. Dia mulai jarang mau bicara, dia mulai menghindari kontak secara fisik maupun secara mental. Dia mulai mencari suplai baru, dia selingkuh, dia mulai mengabaikan, tidak mempedulikan suplainya. Sampai akhirnya dia pergi meninggalkan suplainya dalam kondisi yang sangat terpuruk. Nah, setelah itu si NPD akan melakukan hovering, walaupun tidak semua NPD melakukan hovering, tapi seringkali ya. Apa itu hovering? Yaitu menghisap debu-debu atau sisa-sisa dari suplai lamanya. Hal ini dilakukan apabila si NPD tidak mendapatkan kebutuhan atau tidak bisa dipuaskan oleh suplai barunya, maka dia akan mengingat lagi suplai lamanya, maka dia akan minta balik lagi. Apabila kamu sampai menerimanya kembali, maka pola ini akan kembali terulang. Dia akan melakukan lagi devaluasi. Dia akan kembali menggaslighting, manipulasi dengan dosis yang jauh lebih tinggi. Kamu akan jauh lebih jatuh, jauh lebih sakit, jauh lebih menderita.